Kerja tim dalam organisasi adalah sebuah proses kolaboratif di mana sekelompok orang ataupun individu bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi modern, kerja tim sangatlah penting karena dapat meningkatkan efisiensi, kreativitas, serta efektivitas dalam menyelesaikan tugas. Tim yang efektif memiliki beberapa karakteristik utama, seperti tujuan yang jelas, komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang jelas, serta adanya kepercayaan antar anggota tim. Selain itu, dalam pembentukan tim, terhadap tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan atau forming, lalu masuk ke tahap konflik atau storming, lalu tahap penyelarasan, norming, lalu tahap kinerja, performing, dan tahap pembubaran, adjourning. Dalam proses kerja tim, seringkali muncul berbagai hambatan seperti perbedaan gaya kerja, konflik antar anggota, ataupun kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kerja tim, penting untuk memiliki pemimpin yang dapat mengarahkan anggota, mendorong komunikasi yang baik, serta membangun kepercayaan antar anggota tim. Selain itu, organisasi juga perlu mengadakan pelatihan kerja tim, menggunakan teknologi kolaboratif, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan tim dapat bekerja dengan optimal. Dengan kerja tim yang solid, organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuannya dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis serta produktif. Komunikasi dalam organisasi adalah sebuah proses pertukaran informasi, gagasan, dan juga perasaan antara individu ataupun kelompok di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam menciptakan koordinasi yang baik, meningkatkan motivasi karyawan, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dalam suatu organisasi, komunikasi dapat dibedakan berdasarkan salurannya. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal seperti rapat dan juga presentasi. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh serta komunikasi tertulis seperti email dan juga laporan. Selain itu, komunikasi juga dapat bersifat formal ataupun informal, tergantung pada situasi dan juga kepentingannya. Komunikasi yang efektif harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan juga dengan saluran yang sesuai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul hambatan dalam komunikasi seperti perbedaan persepsi, kesalahan dalam penyampaian pesan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun ketegangan dalam tim. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, organisasi haruslah mengembangkan budaya komunikasi yang transparan, mendorong umpan balik dari karyawan, serta memanfaatkan teknologi yang tepat. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat berfungsi secara lebih efisien dan juga mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Konflik dalam organisasi adalah situasi di mana terjadinya perbedaan pendapat, tujuan, ataupun kepentingan antara individu maupun kelompok dalam lingkungan kerja. Konflik dapat bersifat positif jika dikelola dengan baik, karena dapat mendorong inovasi dan juga perubahan yang lebih baik. Namun, konflik juga dapat menjadi destruktif jika dibiarkan tanpa solusi yang jelas. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti konflik antar individu, antar kelompok, konflik peran, serta konflik yang disebabkan oleh struktur organisasi yang kurang jelas. Beberapa penyebab utama konflik di tempat kerja adalah perbedaan tujuan, komunikasi yang buruk, persaingan sumber daya, serta perbedaan kepribadian dan gaya kerja. Untuk mengatasi konflik-konflik tersebut, ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu menghindari konflik jika situasinya tidak mendesak, mengakomodasi pihak tertentu untuk menjaga hubungan kerja, bersaing dengan tujuan mempertahankan kepentingan organisasi, berkompromi untuk menemukan jalan tengah,
atau berkolaborasi agar semua pihak mendapatkan solusi terbaik. Selain itu, organisasi juga perlu menerapkan langkah-langkah penyelesaian konflik seperti mengidentifikasi sumber konflik, melakukan diskusi terbuka, mencari solusi yang adil, dan melakukan evaluasi setelah penyelesaian konflik. Dengan pengelolaan konflik yang baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta menjaga hubungan kerja yang positif antar karyawan. Evaluasi dalam organisasi adalah proses sistematis untuk menilai kinerja individu, tim, maupun organisasi secara keseluruhan guna memastikan bahwa tujuan dan juga strategi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, menemukan area yang perlu diperbaiki, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan di masa depan. Dalam organisasi, evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti kinerja karyawan, efektivitas kerja tim, pencapaian target perusahaan, serta kepuasan pelanggan. Proses evaluasi biasanya dilakukan melalui metode seperti penilaian kinerja berbasis Key Performance Indicators, survei, wawancara, serta analisis data operasional. Selain itu, evaluasi juga dapat bersifat formal seperti melalui rapat tinjauan tahunan ataupun informal seperti diskusi harian antara anggota tim. Untuk memastikan evaluasi berjalan efektif, organisasi perlu memiliki standar yang jelas, alat ukur yang objektif, serta mekanisme umpan balik yang transparan. Dengan evaluasi yang baik, organisasi dapat terus berkembang, meningkatkan efisiensi kerja, serta menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan juga kompetitif. Komitmen dalam organisasi mengacu pada sejauh mana karyawan dan juga anggota organisasi memiliki dedikasi serta keterkaitan terhadap visi, misi, dan juga tujuan organisasi. Komitmen yang tinggi dalam organisasi akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih maksimal, meningkatkan loyalitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Terdapat 3 jenis utama komitmen dalam organisasi, yaitu komitmen efektif, di mana karyawan secara emosional terkait dengan organisasi karena rasa kebanggaan dan juga kepuasan kerja. Komitmen berkelanjutan, yaitu yang muncul karena pertimbangan biaya atau konsekuensi jika meninggalkan organisasi. Serta adapun komitmen normatif, yaitu perasaan tanggung jawab moral untuk tetap bekerja di organisasi. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi bisa meliputi kepemimpinan yang baik, budaya kerja yang positif, keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, serta kesempatan pengembangan karir. Untuk meningkatkan komitmen karyawan, organisasi dapat memberikan apresiasi atas pencapaian kerja, menciptakan lingkungan kerja yang suportif, serta memberikan peluang bagi karyawan untuk berkembang. Dengan adanya komitmen yang kuat, organisasi dapat mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, mengurangi tingkat turnover, dan juga mencapai tujuan jangka panjang secara lebih efektif. Secara keseluruhan, komunikasi, kerja tim, pengelolaan konflik, evaluasi, dan juga komitmen saling terkait dan juga membentuk sistem yang harmonis dalam organisasi. Organisasi yang memiliki komunikasi yang baik, kerja tim yang solid, serta kemampuan pengelolaan konflik dengan efektif tentunya akan menciptakan lingkungan yang produktif dan juga positif. Evaluasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja dan juga komitmen. Sementara komitmen yang kuat akan memastikan bahwa individu tetap termotivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama. Dengan menerapkan kelima konsep tersebut secara konsisten, organisasi tentunya dapat berkembang lebih efektif, efisien, dan juga mampu bertahan dalam berbagai tantangan.